Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang agribisnis sektor perikanan, yaitu budidaya ikan lele. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar agribisnis perikanan, saya Naili Zulfa Maulidiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ganis Akmal Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Wahyu Wirayuda dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dari kelas pengantar agribisnis perikanan E01. Halo, perkenalkan nama aku Amira Zakia Budi Utami. Halo guys, kenalin nama aku Nada. Jangan lupa ditonton ya videonya, oke? Apa sih agribisnis perikanan itu? Agribisnis perikanan merupakan serangkaian proses bisnis yang dijalankan dari hulu ke hilir yang berfokuskan pada sektor perikanan. Dalam sistem bisnis perikanan sendiri ada 4 tahapan. Tahap pertama yaitu sarana prasarana perikanan. Tahap kedua yaitu produksi perikanan. Tahap ketiga yaitu penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Dan tahap keempat yaitu pemasaran hasil perikanan. Peluang budidaya ikan lele. Yang pertama, prospek ke depan cerah karena ikan ini relatif digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, tingkat konsumsi yang tinggi dikarenakan harga yang murah dan cita rasa yang gurih. Yang ketiga, biaya operasional yang relatif murah untuk pembudidayaan dan juga mudah dalam menjalankan pembudidayaan ikan lele tersebut. Yang keempat, jangkauan pasar yang masih sangat luas. Yang pertama adalah sarana dan prasarana budidaya. Untuk melakukan sebuah budidaya, kita tentunya harus memiliki sarana dan prasarana, bukan teman. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain, yang pertama adalah kolam budidaya. Kolam budidaya ini digunakan untuk membesarkan dan juga untuk merawat ikan-ikan. Yang kedua, yang paling penting adalah benih ikan. Untuk memulai sebuah budidaya, kita tentunya harus memiliki benih ikan, bukan? Benih ikan yang ideal berukuran 4-6 cm. Yang ketiga adalah pakan. Pakan yang diberikan ini harus sesuai dengan tubuh ikan, teman. Jika tubuh ikan masih kecil, pakan yang diberikan juga berukuran kecil. Jika tubuh ikan sudah lebih besar atau lebih dewasa, pakan yang diberikan juga harus lebih besar. Yang keempat adalah vitamin. Untuk mencegah ikan-ikan terjangkit penyakit atau hama, atau bakteri dan sebagainya, kita harus rutin memberi vitamin pada ikan tersebut. Yang kelima, yang paling terakhir juga adalah kita harus memiliki peralatan-peralatan penunjang untuk perawatan. Peralatan penunjang perawatan ini sangat banyak, contohnya saja adalah ember, jaring, jala, dan sebagainya. Produksi ikan lele yang pertama itu penyiapan lahan budidaya. Lahan budidaya ikan lele yaitu salah satunya bisa dengan kolam terpal. Kolam terpal ini dengan cara memanfaatkan lahan yang masih kosong atau yang masih ada. Yang kedua itu pembenihan ikan lele. Pembenihan ini dengan cara memilih bibit unggulnya, yaitu dengan melihat apakah pergerakan ikannya gesit atau tidak. Jika gesit berarti bibit unggulnya tinggi. Juga melihat apakah ikan itu berpenyakit atau tidak. Bisa juga melihat permukaan kulitnya apakah ada cacat atau luka. Yang ketiga itu pemberian pakan. Pemberian pakan ini tergantung ukuran ikan dan nafsu makan ikan. Pemberian harus diberikan 3 kali dalam sehari. Bisa dilakukan 4-5 kali sehari, bisa juga dilakukan 3-2 kali sehari. Yang keempat itu perawatan. Perawatan ikan lele bisa dengan menjaga kualitas airnya, menjaga kebersihan kolam, juga mengontrol pemberian pakannya. Pemberian pakannya ini harus 3 kali sehari, yaitu bisa di jam 7 pagi, 5 sore, dan jam 10 malam. Yang kelima itu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hamanya bisa dilakukan dengan masang saring pada jalur keluar dan masuknya
air. Bisa juga dengan memasang pagar di sekeliling kolam. Dan pengendalian penyakitnya itu bisa dengan mengontrol kelebihan pakan, menjaga kebersihan kolam, dan menjaga kualitas air yang sesuai dengan ikan lele. Yang keenam itu pemanenan ikan lele. Anda bisa memanen ikan lele jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebarnya. Pemanenan ini bisa dengan menggunakan serok besar atau juga bisa dengan jaring. Dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan, ikan lele sendiri biasanya dijual dalam keadaan segar ataupun dalam bentuk produk. Produk ikan lele sendiri contohnya kerupuk, nugget, abon, dendeng, dan sebagainya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Lah, sebelum saya menjelaskan apa itu strategi pemasaran, alangkah baiknya saya mengungkit sedikit apa itu strategi. Strategi itu sebuah konsep, sebuah cara, atau sebuah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Lah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian. Yang pertama itu pengertian dari strategi pemasaran. Menurut Kotler, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir pemasaran untuk memenuhi dalam tujuan pemasaran. Apa tujuan pemasaran? Tujuan pemasaran yang pertama, ini yang paling penting, yaitu untuk mengenalkan sebuah produk. Dengan adanya pemasaran, masyarakat atau konsumen itu yang pertama kenal dengan produk yang akan dijual atau dipasarkan. Nah, setelah konsumen itu kenal, tahap selanjutnya bisa juga konsumen tersebut akan tertarik dengan produk yang akan kita tawarkan dalam pemasaran. Nah, setelah konsumen tertarik, otomatis konsumen akan membeli produk yang telah kita pasarkan. Nah, keuntungan dari tujuan yang kedua, yaitu dengan adanya pemasaran, cakupan pemasaran itu akan semakin luas. Misal, masyarakat di daerah A ini udah kenal dengan produk yang akan dijual, tetapi masyarakat B itu belum kenal dengan produk yang akan dijual. Dengan adanya pemasaran, baik masyarakat A maupun masyarakat B akan sama-sama bisa kenal, tertarik, dan akan membeli produk yang akan kita jual. Nah, jadi tujuan dari pemasaran yaitu secara singkatnya mengenalkan produk, membuat konsumen tertarik, dan juga menambah keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu teknik pemasaran. Mungkin teman-teman saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai pengolahan pasca panen dari hasil agribisnis perikanan, yaitu salah satunya contoh pengolahannya itu nugget ikan lele, kerupuk ikan lele, maupun abon ikan lele, dan lain-lain. Tetapi saya akan mengambil satu contoh, yaitu kerupuk ikan lele. Teknik pemasaran dari kerupuk ikan lele yang pertama bisa dilakukan menggunakan internet. Kenapa dengan internet? Dengan adanya internet, maka cakupan pemasaran itu akan semakin luas, global, mendunia. Kita bisa menggunakan internet untuk membuat sebuah produk kita. Misalnya di Google itu kita buat blog atau kita buat website, kerupuk ikan lele, nah itu bisa. Atau juga menggunakan media sosial internet, kita posting produk ikan lele kita baik melalui WhatsApp, Instagram, atau Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa juga teknik pemasaran itu menggunakan face to face, yaitu secara tatap muka atau sering dikatakan sebagai sales. Nah, sebagai sales ini juga salah satu teknik dari sebuah pemasaran. Dan jangan apa itu, tak lupa juga misalnya produk kerupuk ikan lele itu tadi bisa juga kita kerjasama, baik dari warung-warung kecil,
kita titipkan, oh ini nantinya kerupuk ikan ini saya, nanti bisa bagi hasil itu lah. Atau minimarket ataupun supermarket itu juga bisa kita ajak kerjasama dalam untuk mencapai sebuah keuntungan. Kita untung karena produk kita nanti laku, mereka juga nanti juga bisa untung karena dari hasil yang kita jual, mungkin mereka juga akan menjual dari harga yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai strategi pemasaran, tujuan pemasaran, atau teknik pemasaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.